Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monica Gracilia Serontow, asal program studi Pendidikan Fisika dari Universitas Cendrawasih Jayapura. Tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk melengkapi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah proses belajar mengajar. Baik teman-teman, di video saya ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung minggu efektif dan minggu tidak efektif, dan untuk pembuatan program tahunan dan program semester. Baiklah, langkah pertama di sini saya akan menjelaskan tentang KALDIK untuk perhitungan minggu efektif dan minggu tidak efektif. Teman-teman bisa lihat di sini ada kalendernya, di mana sudah ada tanggal dari bulan Juli semester 1 untuk semester 1 dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, dan untuk semester 2 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Baik teman-teman, di sini sudah tertera juga setiap warna untuk libur, ujian dan ulangan tengah semester, ujian akhir semester, dan juga libur-libur di setiap bulannya. Baik teman-teman, kita sekarang akan menghitung jumlah minggu efektif dan minggu tidak efektif untuk pembuatan program dan prota dan prosem. Yang pertama, untuk pembuatan program tahunan, kita akan menghitung alokasi waktu tiap semester untuk semester 1 dari bulan Juli hingga bulan Desember. Di sini, pada bulan Juli, jumlah minggunya ada 4, minggu efektifnya ada 1, minggu tidak efektifnya ada 3. Pada bulan Agustus, jumlah minggunya ada 5, minggu efektifnya ada 3, minggu tidak efektifnya ada 2. Pada bulan September, jumlah minggunya ada 5, minggu efektifnya ada 4, minggu tidak efektifnya ada 1. Pada bulan Oktober, jumlah minggunya ada 4, minggu efektifnya ada 2, minggu tidak efektifnya ada 2. Pada bulan November, jumlah minggunya ada 4, minggu efektifnya ada 3, minggu tidak efektifnya ada 1. Pada bulan Desember, jumlah minggunya ada 4, minggu efektifnya 0, minggu tidak efektifnya 4. Jadi, jumlah minggu keseluruhan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember ada 26. Untuk minggu efektifnya ada 13, dan minggu tidak efektifnya ada 13 juga. Sekarang kita akan menghitung jumlah jam pelajaran pada semester 1, yaitu dengan pertama-tama kita akan menghitung minggu efektifnya, yaitu jumlah minggu dikurangi dengan jumlah minggu tidak efektif. Jadi jumlah minggu di sini ada 26 dan minggu tidak efektifnya ada 13. Jadi 26 dikurangi 13 sama dengan 13 minggu. Maka untuk minggu efektif di semester 1 ada 13 minggu. Setiap 1 minggu ada 4 jam pertemuan, maka untuk menghitung jumlah jam pertemuan pada semester 1 yaitu jumlah minggu efektif dikali dengan jumlah jam per minggu, jumlah jam pelajaran per minggu, yaitu 13 dikali 4 sama dengan 52 jam. Jadi untuk semester 1 jumlah jam pelajaran ada 52 jam. Sekarang kita masuk pada perhitungan alokasi waktu di semester 2. Untuk bulan Januari, jumlah minggunya ada 4, minggu efektifnya ada 3, minggu tidak efektifnya ada 1. Pada bulan Februari, jumlah minggunya ada 4, minggu efektifnya ada 3, minggu tidak efektifnya ada 1. Pada bulan Maret, jumlah minggunya ada 5, minggu efektifnya ada 3, minggu tidak efektifnya ada 2. Pada bulan April, jumlah minggunya ada 4, minggu efektifnya ada 2, minggu tidak efektifnya ada 2. Pada bulan Mei, jumlah minggunya ada 4, minggu efektifnya ada 2, minggu tidak efektifnya ada 2. Pada bulan Juni, jumlah minggunya ada 5, minggu efektifnya 0, minggu tidak efektifnya 5. Jumlah keseluruhan minggu dari bulan Januari sampai bulan Juni ada 26 juga, sama seperti semester 1.
Dan minggu efektif dan minggu tidak efektif, jumlah minggunya adalah masing-masing 13. Sekarang kita akan menghitung jumlah jam pelajarannya pada semester 2, yaitu pertama-tama kita menghitung jumlah minggu efektif, yaitu jumlah minggu dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Maka 26 dikurangi 13 sama dengan 13 minggu. Jadi jumlah minggu efektif di semester 2 ada 13 minggu. Untuk menghitung jumlah jam pelajaran, yaitu dalam setiap pertemuan per minggu ada 4 jam, maka jumlah minggu efektif dikalikan dengan jam pelajaran per minggu, yaitu 13 dikali 4 sama dengan 52. Jadi jumlah jam pelajaran di semester 2 ada 52 jam. Sekarang kita akan masuk pada pembuatan prota menggunakan kompetensi dasar atau materi pembelajaran di semester 1. Ada keseluruhan babnya atau materi ada 6 bab, di mana yang pertama untuk 3.1, 4.1, jumlah jam pelajarannya ada 8 jam, penyesuaian jam pembelajaran untuk ulangan harian 1 jam. Untuk KD 3.2, 4.2, jumlah jam pelajarannya ada 7 jam, ulangan hariannya 1 jam. Untuk KD 3.3, jumlah jam pelajarannya ada 8 jam, ulangan hariannya 1 jam. Setelah materi ketiga atau bab ketiga dan ulangan harian, akan ada ujian tengah semester yang telah terjadwal sesuai dengan kalender pendidikan. Setelah ulangan semester, ada kompetensi dasar atau KD 3.4 dan 4.4, jumlah jam pelajaran ada 8 jam, ulangan harian 1 jam. KD 3.5, 4.5, jumlah jam pelajaran ada 7 jam, jumlah jam ulangan harian ada 1 jam. KD 3.6, 4.6, jumlah jam pelajarannya ada 8 jam, ulangan hariannya 1 jam. Setelah ulangan harian akan ada ujian akhir semester yang telah terjadwal sesuai dengan kalender pendidikan. Maka jumlah keseluruhan jam pelajaran pada semester 1 yaitu 46 jam pelajaran dan 6 jam ulangan harian, maka keseluruhannya adalah 52. Sekarang kita masuk pada perhitungan untuk prota semester 2, yaitu KD 3.7, 4.7, di mana jam pelajarannya ada 8 jam, ulangan hariannya 1 jam. 3.8, 4.8, jumlah jam pelajarannya ada 7, ulangan hariannya 1 jam. 3.9, 4.9, jumlah jam pelajarannya ada 8, ulangan hariannya 1 jam. Setelah itu akan ada ujian tengah semester yang telah terjadwal. Dan KD 3.10, 4.10, jumlah jam pelajarannya ada 8, ulangan hariannya ada 1 jam. KD 3.11, 4.11, jumlah jam pelajarannya ada 8, ulangan hariannya 1 jam. KD 3.12, 4.12, jumlah jam pelajarannya ada 7, ulangan hariannya 1 jam pelajaran. Setelah itu akan ada ujian akhir semester yang telah terjadwal sesuai dengan kalender pendidikan. Jadi jumlah keseluruhan jam untuk jam pelajaran di semester 1 ada 46 jam ditambah dengan 6 kali ulangan harian, jadi keseluruhannya 52 jam untuk jam pelajaran di semester 2. Setelah pembuatan program semester 1 dan semester 2, kita akan masuk pada pembuatan program. Setelah kita membuat program tahunan, kita sekarang akan membuat program semester. Sekarang kita masuk pada pembuatan program semester dengan menggunakan data dari program tahunan yang telah kita buat dari tadi. Sekarang kita akan membagi setiap jam pembelajarannya, di mana untuk kompetensi dasar 3.1, 4.1, materi keseimbangan dan dinamika rotasi, alokasi waktunya 8 jam, ulangan hariannya 1 jam. Materi elastisitas dan hukum Hooke, alokasi waktunya 7 jam, ulangan hariannya 1 jam. Untuk KD 3.3, 4.3, materi fluida statis,
alokasi waktunya 8 jam, ulangan hariannya 1 jam. KD 3.4, 4.4, materi fluida dinamis, alokasi waktunya 8 jam, ulangan hariannya 1 jam. Kompetensi dasar 3.5, 4.5, materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor, alokasi waktunya 7 jam, ulangan hariannya 1 jam. Kompetensi dasar 3.6, 4.6, teori kinetik dan gas, alokasi waktunya 8 jam, ulangan hariannya 1 jam. Jadi jumlah jam efektif di alokasi waktu semester 1 ada 52 jam pelajaran. Jumlah jam cadangannya tidak ada atau 0. Sekarang kita akan menghitung atau membagi setiap jam pembelajaran sesuai dengan minggu efektif atau pada minggu efektif, di mana pada bulan Juli, minggu pertama, kedua, dan ketiga masih libur semester atau minggu terhitung minggu libur semester. Pada minggu keempat, jumlah jam pembelajaran 4 jam. Pada bulan Agustus, minggu pertama 4 jam, minggu kedua dan ketiga minggu tidak efektif, minggu keempat 4 jam, minggu kelima 4 jam. Pada bulan September, minggu pertama 4 jam pelajaran, minggu kedua 4 jam pelajaran, minggu ketiga 4 jam pelajaran, dan pada minggu keempat bulan September ada ujian tengah semester yang telah terjadwal sesuai dengan kalender pendidikan. Dan pada minggu kelima bulan September ada 4 jam pelajaran. Pada bulan Oktober, minggu pertama ada 4 jam pelajaran, minggu kedua ada 4 jam pelajaran, minggu ketiga dan keempat minggu tidak efektif, dan pada minggu keempat pada bulan November minggu pertama ada 4 jam pelajaran, pada minggu kedua ada 4 jam pelajaran, pada minggu ketiga ada 4 jam pelajaran, dan pada minggu keempat di bulan November ada ujian akhir semester yang telah terjadwal sesuai dengan kalender pendidikan. Pada bulan Desember minggu pertama dan kedua yaitu pengolahan nilai dan pembagian raport. Pada minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Desember libur semester. Itu tadi adalah pembagian waktu, alokasi waktu di setiap minggu pada semester 1. Sekarang kita akan menghitung alokasi waktu program semester di semester 2, di mana KD 3.1, 4.1, materi hukum termodinamika, alokasi waktunya 8 jam, ulangan hariannya 1 jam. Pada KD 3.2, 4.2, materi ciri-ciri gelombang mekanik, alokasi waktunya 7 jam, ulangan hariannya 1 jam. KD 3.3, 4.3, gelombang berjalan dan gelombang stasioner, alokasi waktunya 8 jam, ulangan hariannya 1 jam. Pada 3.4, 4.4, gelombang bunyi dan gelombang cahaya, alokasi waktunya 8 jam, ulangan hariannya 1 jam. 3.5, 4.5, alat-alat optik, alokasi waktunya 8 jam, ulangan harian 1 jam. 3.6, 4.6, gejala pemanasan global, alokasi waktunya 8 jam, ulangan hariannya 1 jam. Jadi jumlah jam efektif pembelajaran di semester 2 untuk seluruh materinya ada 52 jam pelajaran, dan jumlah jam cadangan 0 atau tidak ada. Kita masuk pada perhitungan pembagian waktu per minggu. Pada minggu pertama di bulan Januari masih terhitung libur semester. Pada minggu kedua ada 4 jam pembelajaran. Pada minggu ketiga ada 4 jam pelajaran. Pada minggu keempat ada 4 jam pelajaran. Pada bulan Februari minggu pertama terhitung minggu tidak efektif. Minggu kedua ada 4 jam pelajaran. Minggu ketiga ada 4 jam pelajaran. Minggu keempat ada jam pelajaran. Pada minggu pertama dan kedua ujian sekolah kelas 3 atau kelas 12. Pada minggu ketiga bulan Maret ujian tengah semester. Pada minggu keempat ada 4 jam pelajaran. Pada minggu kelima ada 4 jam pelajaran. Pada bulan April minggu pertama
ujian nasional untuk kelas 12 dan minggu tidak efektif. Pada minggu kedua, minggu tidak efektif. Minggu ketiga bulan April ada 4 jam pelajaran, minggu keempat ada 4 jam pelajaran. Pada minggu pertama bulan Mei ada 4 jam pelajaran, minggu kedua ada 4 jam pelajaran. Pada minggu ketiga dan keempat di bulan Mei ada ujian akhir semester. Dan bulan Juni minggu pertama dan minggu kedua penilaian dan pembagian rapor. Minggu ketiga, keempat, dan kelima terhitung minggu libur semester. Ya, jadi ini adalah pembagian jam pelajaran di semester 2. Sekian. Baik, terima kasih. Sekian video pembelajaran dari saya.